A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini terakhir untuk ayat 61 surat Al-Furqan. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ini pelajarannya wangel nih. Qala nih ay ta'azamata kasimuhu akum sapa alladzi zat ja'ala kang dadekake sapa alladzi fis sama'i kang fis sama'i ing dalem langit dadekake burujan ing pira-pira ya Allah ya Rabbi ya Karim pelerene lintang burujan ing pira-pira pelerene lintang tempat perputarannya bintang-bintang ai isnai asyara tegese rolas alhamla nyatane hamal wasura lan sur ini maknane sapi, nanti ada secara bahasa Inggrisnya opo ngaten wal jauza alan jauza wasaraton alan saraton wal asadalan asad niku lek mboten salah leo wasumbulatalan sumbulah niki wal mizan alan mizan ana timbangan ni opo ngoten lali aku. Nanti saya tadi sudah belajar tapi masih sangat sulit sekali ini. Masalahnya pembahasannya alam cakrawala. Wal akrobalan akrob itu kalau jengking kalau nggak salah Scorpio. Ya. Wal kausalan kaus itu maknanya gendewo. Ini makna asal ya. Wal kausalan lintang kaus lan sanes lintang lan kaus. Lan buruj kaus niku maknane anak panah apa bahasa Inggrisnya anak panahnya wal jadyalan jadyu niki maknane ya Allah ya Rabbi ya Karim wedhus apa wedhus iku bahasa Inggris ya aku ya lali to ya God ya Wadalwalan itu bahasa Inggris ini bahasa Inggris secara ilmu perbintangan. Wadalwalan dalwu ini maknane timbo wal hutalan hut lan buruj hut ini maknane iwa wahia manazilul kawakib sab'ah wahia utawi isnai asyara iku manazilul kawakibi dadi pira-pira pelerenane pira-pira lintang. Dadi pira-pira pelerenane pira-pira lintang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim as-sab'ati dados sifate kawakib as-sab'ati kang 7. As-sayyarati kang melaku apa kawakib. Al-mirrikh nyatane mirrikh al-mirrikhi nyatane lintang mirrikh walahu lan iku kedue mirrikh alhamlu utawi buruj hamil wal aqrabulan buruj aqrab waz-zahratulan lintang zahrah waz-zahratulan lintang zahrah nyantulis al-mirrikh 1 ya, nanti itu tempat berdiamnya di buruj hamil sama buruj akrob wa zahratulan lintang zahrah ya Allah alhalan iku kedue zahrah as-suru wal mizan as-sur utawi sur wal mizanulan buruj mizan wa ataritulan lintang atarit walahulan niku kedue atarit al jauza utawi baraj jauza as-sumbulatulan baraj sumbulah
wal qamaru lan lintang qamar ya bulan walau lan iku kedue qamar as-saratonu utawi lintang saraton ya Allah ya Rabbi ya Karim wasyamsu lan lintang syams matahari wal halan iku kedue syams al asadu utawi al asadu utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim al asadu utawi asad utawi barj asad Gileo wal mustara lan lintang mustara walau lan iku mustara al qausu utawi lintang qaus utawi baraj niki baraj qaus niku baraj qaus wal hutulan baraj qaus lan hut baraj hut wa zuhalu niki wa zuhala nggih wa zuhala lan zuhal niki sing lintang-lintang niki semuanya dibaca jar karena menjadi badal dari al-kawakib sab'ah. Jadi al-mirrihi waz-zahrati. Dan waz-zahrati terus wa'atori da wasum bundi wal qamari wasyamsi wal mustara wal wazuhala walahu al-jadyu wa talwu walau lan iku kedue zuhal al-jadyu utawi barit jadyu wa talwu lan barit talwu wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala lan dadiake sapa Allah atau allazi fiha ing dalam sama aidan halimaneh sirajan ing lampu wa tawi siraj wa asyamsu matahari wa qamaran an ing rembulan muniron kang ya Allah ya Rabbi ya Karim madangi wa fi qiraatin an ing dalam qiraah suci surujan utawi dawuh surujan bil jam'i kelawan lafaz jamak ai nayiratin tegese ing pira-pira bareng kang padhang wa khussah lan den tertentoni apa al qamaru rembulan minha saking nayirat bizikri kelawan den tutur linau ifadilatin krono arae warnane kautamaan suci krono arae warnane kautamaan suci pun kula namung jelasaken kuwedik mawon insyaallah benjing aku mang ya wis maca nang kitab fisika mang tafsir fisikane tapi sik gurung mudeng pancen gak pernah belajar perbintangan apalagi beliau tadi menyebutkan bahwa ini pembahasannya sudah lewat lengkap dengan gambarnya di surat Yunus jadi tambah kelewat pol ya insyaallah diterangkan besok saiki di Muradib Didik marang juga saya jelaskan apa yang sudah saya pelajari dan mudah difaham. Kalau yang secara alam cakrawalanya itu Masya Allah angel tenan. Kenapa kok saya buat PR enggak saya buat gampangan cara bahasanya dilewati gak ngurus paham ora paham. Karena saya sendiri juga ingin paham masalah alam cakrawala itu sangat menakjubkan sebenarnya. Saya sudah belajar tapi wangel Beliau itu pembahasannya panjang. Untuk pembahasannya Insya Allah besok saya gak paham ya mbok dilewati wae dhisik. Yuk, jangan roti dhisik.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Tabaraka Maha Agung alladzi ja'ala fis sama'i burujan. Zat yang menjadikan, zat yang membuat di langit itu beberapa buruj. Ngoten muradnya. Maha Agung zat yang Maha Agung Allah Ta'ala zat yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang. Cara bahasa Indonesia ini buruj ini ngoten. Gugusan-gugusan bintang atau tempat menjadi tempat perputaran peristirahatannya bintang-bintang. Cara bahasanya ngriki gugusan bintang-bintang. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira, dan Allah Ta'ala menjadikan di dalamnya, yang dalam langit, sebuah siraj, yaitu matahari yang senantiasa terus menerangi, wa qamaran munira, dan rembulan yang bercahaya, rembulan yang bersinar. Pun niku murate enteng ngaten Pak, tapi ini sebenarnya Masya Allah sangat panjang sekali. Tengeriki dingendikaaken ngeten. Kita murad dirien ya dirangno didik-didik lah, besok diulangi kalau kurang. Tabaraka ay ta'adzama alladzi ja'ala fis sama'i burujah. Maha Agung zat yang telah menjadikan atau menciptakan di langit burujan, yaitu gugusan-gugusan bintang. Yang mana gugusan-gugusan bintang itu ada isnai asyara, ada 12, yaitu alhamlu wasaul alhamla, nah sob sedanten nggih, alhamla wasaura wal jauzaa wasaratana wal asada wasumbulata wal mizana wal aqrab wal qausa wal jadya wat talwa wal huta. Wahia manazilul kawakib as-sab'ah as-sayyarah. Jadi buruj itu totalnya ada 12. Yang pertama yaitu buruj atau gugusan bintang yang pertama yaitu Haml. Haml itu biasa disebut dalam bahasa Inggrisnya dengan Aries. Apa? Aries. Mbok iki bahasane bener ya, Aries gitu ya bacanya ya. Aries. Kemudian yang nomor 2 Saur. Saur itu makna asalnya sapi, Pak. Sapi ku cara bahasa Inggrisnya Taurus. Saur niku Taurus. Kemudian yang nomor 2 yaitu nomor 3 yaitu Jauza. Kalau Jauza itu iki jenenge beda-beda iki. Jauza nang kene gak enak lah kan beda iki. Ngene, diurupna dhisik. Yang nomor selanjutnya Saroton. Berarti kalau Jauza itu tengeriki sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12. Iya benar. Berarti jenenge ana sing beda ya. Oke, coba kita lanjutkan. Jadi tengeriki yang pertama hamil. Hamil itu bahasanya Aries, kemudian saur. Saur itu makna asalnya sapi atau bahasa dikenal dengan Taurus. Kemudian yang nomor 3 yaitu saroton. Saroton itu makna asalnya adalah kepiting. Jauza yang belum ya. Jauza nomor 3 itu jauza. Jauza itu dikenal dengan istilah tengeriki Gemini, gitu ya. Yang nomor 3 Gemini. Nanti kalau ada yang salah diingatkan saja. Soalnya ini saya juga masih benar-benar belajar, nanti besok insya Allah taskhihnya besok. Yang nomor 3 itu kan jauza atau tengeriki dikenal dengan yang namanya Gemini. Kemudian yang nomor 4 saroton. Saroton itu makna asalnya kepiting. Kepiting itu tengeriki sensor. Apa? Sensor. Terus yang nomor 5 yaitu asad. Asad itu maknanya asalnya adalah harimau. Bahasa Inggrisnya Leo. Kemudian yang nomor berapa ini? Selanjutnya sumbulah. Sumbulah itu makna asalnya itu sebuah padi gitu loh. Itu dikenal dengan istilah Virgo. Bahasa Inggrisnya. Kemudian yang nomor selanjutnya yaitu mizan. Kalau mizan itu Libra. Kalau sumbula itu Virgo ya. Kalau sumbula itu Virgo. Kemudian yang nomor selanjutnya yaitu mizan. Mizan itu timbangan. Sampean biasa lihat dalam ilmu perbintangan itu ada bentuk timbangan. Timbangan itu bahasa Inggrisnya apa? Libra. Kemudian wal akrob. Akrob itu makna asalnya kalajengking. Akrob, kalajengking. Bahasa Inggrisnya Scorpio. Kemudian al-qaus. Qaus itu maknanya adalah ini loh, apa jenenge anak panah. Ramaitus sahma minal qausi. Makna asalnya qaus itu anak panah. Anak panah itu bahasa Inggrisnya Sagittarius. Ya, Sagittarius. Kemudian jadiu. Jadiu itu maknanya wedhus. Wedhus berarti bahasa Inggrisnya Capricorn. Ya. Apa? Capricorn. Kemudian selanjutnya dalwu. Adalwa tengeriki maknanya dalwu niku ini loh. Bagi jenenge timbo. Bahasa Inggrisnya Aquarius. Terakhir al-huj. Huj itu maknanya adalah ikan. Bahasa Inggrisnya Pisces. Ya. Bahasa Inggrisnya Pisces. Wes, ini totalnya ada 12. Ini totalnya ada 12. Wahia manazilul kawak. Mulai iso ilmu perbintangan kayak gini, tapi jangan disalahgunakan ya, Pak. Karena yang perbintangan lek wong-wong kan digunakan untuk meramal wataknya orang itu, kalau gini kalau ini kan gitu ya. Tapi kita nggak mempelajari itu untuk yang seperti itu, bukan untuk ramalan. Kita lanjutkan dulu. Wahia manazilul kawakibis sab'ah. Yang mana 12 buruj itu tadi, gugusan bintang itu tadi, itu merupakan tempatnya 7 bintang. Apa? 7 bintang. Yaitu bintangnya yang pertama as-sab'atis sayyarah. Bintang yang pertama yaitu as-sayyarah, yang pertama yaitu al-mirrikh. Al-mirrikh itu menempatnya nanti istirahatnya di Hamal dan juga Aqrab. Walahu al-hamlu wal aqrab. Yang mana napa iki jenenge
bintang mirrih itu berhentinya itu nanti berhentinya di Hamel dan juga Akrab. Hamel itu Aries, Akrab itu Scorpio. Lanjut. Kemudian Wazahroh, kemudian bintang Zahra. Ini nanti tempat berhentinya di Barij walaha as-saur wal mizan. Yang namanya Barij napa iki jenenge Zahra itu berhentinya, tempat berhentinya itu di Saur dan juga Mizan. Saur itu Taurus, Mizan itu Libra. Nanti kita terangkan, kita murati tok dulu. Kemudian yang ketiga yaitu Atarid. Atarid itu nanti berhentinya di walahu al-jauza was-sumbulah. Al-jauza was-sumbulah. Nggih. Kalau yang Atarid ini nanti berhentinya di Jauza dan juga Sumbulah. Jauza itu Gemini, Sumbulah itu Virgo, gitu ya. Tadi. Terus maranganten dilanjutkan lagi wal qamaru, sedangkan rembulan walahu as-saraton itu hanya berhenti di gugusan Saraton. Saraton itu di sensor berarti. Terus wasyamsu dan matahari itu nanti tempatnya walaha al-asad, tempat berhentinya itu di Asad atau Leo. Kemudian dilanjutkan lagi wal mustara. Ini nanti berhentinya di walahu al-qaus wal hud. Kalau mustara ini nanti berhentinya di Sagittarius dan juga Pisces. Ya. Kemudian wazuhal walahu al-jadyi wa dalu. Kalau zuhal itu nanti tempat perputarannya di jadyi dan juga dalu. Wah, iya seru tak paham iki, Pak. Kamu paham ora iki ya? Tak baleni mana iki. Kebetulan saya menemukan gambarnya iki gak ketok ya Om ya, kurang gede ya. Ya nek kuliah ngono enak Pak, iso tak delokne nang gambare ben awakmu paham. Jadi ngeten. Cetak ora aja. Hah? Kamu nggo HP dah. Coba HP. Ben visualnya nanti biar kamu paham. Tak kirim gambarnya. Jadi inilah bentuk alam cakrawala. Sampean bisa melihat. Inilah bentuk alam cakrawala. Di mana yang kuning ini matahari. Kemudian yang ini adalah bumi. Bumi itu perputarannya di sekitar sini. Mengelilingi matahari. Kemudian nanti di sini ada rembulan. Dan ini buruj yang ada 12. Mulai dari Hamal, Aries, Saur, Taurus, Jauza kalau di situ tadi, kalau bahasanya di Tengeriki Tau'aman. Tau'aman itu seorang yang kembar, itu bahasanya Gemini. Kemudian dilanjutkan lagi, di sini ada Saraton, Asad, Adro, kalau bahasanya kita sampean Adro itu Sumbulah, Mizan, Akrab, Qaus, Jadyu, Dalu, Al-Hud. Gambarnya tak kirim dhisik. Mana iki? Aku seneng di gambarnya, jadi bisa lebih memahamkan. Yes. Nah, perputarannya itu sangat menarik sekali. Ya. Kita ulangi lagi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa Aidalan ambil sana Faisal. Jalan bareng-bareng. Jadi perputarannya itu sangat menarik. Jadi ada perputaran untuk golongan bintang nanti yang sebelah kanan, ada perputaran nanti yang sebelah kiri. Ya, sampean lihat sambil dicocokkan dengan kitabnya. Sampean nanti tengeriki sampean lihat. Yang pertama
Kan tadi kan sudah ada 12, sampean lihat kan ada 12 ya. Yang pertama hamlu, sampean lihat wis, kita hamlu itu Aries. Ya. Hamlu itu Aries. Aries itu mulai dari Maret sampai April. Sampean bisa lihat bahwa setiap bulan itu tengeriki akan mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 20 di bulan yang selanjutnya. Mang aku maca kitab maca nang dia gitu. Sik. Jadi tadi saya lihat, jadi setiap buruj itu nanti berputarannya itu mulai dari setiap melewati tanggal 20, ngoten loh. Di mang bahasane. Niki kalau teng mriki dingendikaken nang niki tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi. Di dalam tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau dawuh nggak apa-apa ya, ini sambil belajar memang karena emang sulit banget. Ini nanti cuma yang saya terangkan itu. Nah, ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Jadi dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi wa kullu barjin yabda'u min yaumi 21 fi syahri wa yantahi yauma 20. Jadi setiap barjnya itu dimulai dari tanggal 21 dan akhirnya juga tanggal 20. Mulane kalau di sini ada 2 tanggal, ayo kita lihat lagi teng ininya, sampean bisa lihat. Berarti yang namanya baraj atau gugusan bintang itu totalnya ada 12. Delon nang kene babine ben gak ngantuk nep. Pelajaran menarik lan angele koyo ngene ya awakmu yang tinggal turu. Gila. Jadi yang pertama yaitu hamil. Hamil itu Aries. Aries itu Maret sampai April. Jadi tanggal 21 Maret sampai tanggal 20 April. Kemudian baraj yang kedua yaitu Saur. Saur itu maknanya sapi. Sapi bahasa ini Taurus. Taurus itu dimulai dari April tanggal 21 sampai Mei tanggal 20. Terus marongono dilanjutkan lagi Tauaman. Tauaman ini tentang bahasa kita sampean Jauza. Jauza nang kitab tafsir Jalalain sampean. Jauza itu bahasanya teng mriki Tauaman atau Gemini. Gemini itu mulai tanggal 21 Mei sampai 20 Juni. Terus yang nomor selanjutnya 4 yaitu Saraton. Saraton itu kepiting. Itu sensor. Mulai dari 21 Juni sampai tanggal 20 Juli. Terus lanjut Asad. Asad itu maknanya singa. Singa itu mulai atau Leo mulai dari tanggal 21 Juli sampai tanggal 20 Agustus. Terus kemudian Azra, lek bahasa teng kitab sampean Sumbulah. Sumbulah itu anu padi. Apa itu bahasane? Anu ne padi lho pokoknya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim bahasane Virgo. Virgo itu dimulai dari 21 Agustus sampai 20 September. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu Mizan. Mizan itu dimulai dari apa? Libra. Libra itu maknanya apa? Timbangan. Itu dimulai dari 21 September sampai 20 Oktober. Selanjutnya yaitu Akrab. Akrab itu kalajengking, bahasanya Scorpio. Dimulai dari 21 Oktober sampai 20 November. Kemudian Kaus. Kaus itu maknanya adalah anak panah.
Anak panah itu Qaus itu Sagittarius. Sagittarius itu dimulai dari 21 November sampai 20 Desember. Ya, terus dilanjutkan lagi yaitu Jadyu. Jadyu yaitu napa? Jadyu niku kambing. Jadyu niku napa? Kambing atau Capricorn. Dimulai dari tanggal 21 Desember sampai 20 Januari. Kemudian yang nomor 11 yaitu Dalwu. Dalwu itu napa? Dalwu itu Aquarius. Dalwu itu maknanya asalnya adalah timbo. Aquarius dimulai dari tanggal 21 Januari sampai 20 Februari. Yang terakhir yaitu Houth. Houth itu napa? Pisces. Houth itu maknanya adalah ikan. Ikan itu Pisces. Dimulai dari 21 Februari sampai 20 Maret. Wes, ini yang pertama nama-nama barejnya. Nama-nama baretnya. Di situ juga sudah ada bentuk perputarannya. Sekarang kita tinggal memahami cara perputaran alam falak ini. Masya Allah, Gusti Allah lek ngatur ya, Pak. Melakuni itu sangat menakjubkan sekali. Yang pertama tengeriku dikatakan ada yang namanya bintang atau lintang mirrih. Tengeriku disebutakan walahu aiminal buruj al-madkura wal hasil anna khamsatan minal kawakib as-sab'ah akhadat asyra burujin kullu wahidin isnaini wasnani nasab'ah wa huma asyamsu wal qamar kullu wahidin minhuma akhadha wahidan minal buruj. Jadi dari maka dikatakan bahwa bintangnya itu ada bintangnya itu cuma ada 7. Bintangnya itu ada 7. Sedangkan tempat bintangnya yaitu baraj atau gugusan bintangnya itu ada 12. Lah, 7 bintang itu 5 diantaranya itu akan menempat kepada 2 baraj. 5 dari 7 bintang akan menempat kepada 2 baraj. Dan hanya tersisa 2 bintang, yaitu bintang matahari. Bintang di sini maksudnya adalah suatu hal yang sifatnya memiliki cahaya di alam cakrawala. 2 bintang yang hanya memiliki 1 perputaran, 1 tempat peristirahatan, yaitu matahari dan juga rembulan. Sekarang kita urutkan sesuai dengan yang ada dalam kitab tafsir Jalalain sampean. Yang pertama sampean tengeriku dilihat al-mirrih. Mirrih ini perputarannya ada di bintang, ada di baraj hamal sama baraj akrob. Sampean lihat baraj hamal dan juga baraj akrob. Nah, ini pas. Jadi mutering ini, Pak. Dari hamal ke akrob, dari hamal ke akrob gini. Paham ya? Tempat berhentinya nih loh. Itu di hamal dan juga di akrob, muter kayak ngeten. Yang bisa lihat seret. Dari hamal ke akrob, dari hamal ke akrob, dari hamal ke akrob. Ini anggap saja ini masuk ke golongan yang sebelah kiri sini ya. Terus kemudian dilanjutkan lagi waz-zahroh, ada bintang zahroh. Bintang zahra ini nanti tempat istirahatnya atau gugusannya itu ada di 2, yaitu di Saur dan juga Mizan. Saur dan juga Mizan. Di Taurus dan juga Libra. Jadi seperti ini, seret. Paham ya? Perputarannya golongan kanan, wis ini masuk ke kanan ya. Ini masuk yang ke kiri, ini yang ke kanan. Seret. Ya. Jadi pas, artinya Saur atau Taurus ini lurus dengan yang namanya Mizan atau Libra. Ini kan seperti posisi jam tangan ini, Pak, yang 12 ini loh. Paham ya? Kalau kita lihat, kalau yang bintang mirrih, itu seolah-olah di antara hamal dan juga di Qaus.
ya. Kemudian yang nomor 2 yaitu Zahra. Az-Zahra ini nanti perputarannya di Saur dan juga Mizan. Nah, di Saur dan juga Mizan. Taurus dan juga Libra. Muter gini, seret. Kemudian dilanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa Atarid. Bintang Atarid. Ini nanti peristirahatannya ada di Jauzak dan juga Sumbulah. Jauzak dan juga Sumbulah kalau di gambar kamu itu bahasanya Tau'aman dan juga Adroh. Gemini dan juga Virgo. Seret. Ngeten. Hari. Lah, kemudian dilanjutkan lagi wasyamsu walaha al-asad. Sedangkan kalau syams matahari itu hanya berputarannya hanya di asad, hanya di Leo sini saja. Matahari itu berputarnya begini berarti. Cuma di lintang asad. Seret. Istilahnya di asad muter mari. Lanjut lagi wal mustara walahu al-qaus wal hud. Kemudian yang mustara itu nanti tempat berputarnya itu di qaus dan juga hud. Itu yang berada di kiri itu loh, delon rek. Pindah nang sing kiri. Qaus dan juga hud, Pisces dan juga Sagittarius, perputarannya yang sebelah kiri sini. Seret. Paham? Terus lanjutnya lagi wa zuhal. Kalau zuhal itu perputarannya di al-jadyu wad dalwu, yaitu ada di Aquarius dan juga Capricorn di sini. Ya, sebelah kiri sendiri. Paham? Terakhir yaitu Qamar. Ngriki dingetikan walau wal Qamar, kelewatan nggih. Wal Qamar walahu as-saraton. Kalau Qamar itu cuma satu di sini, yaitu cuma di saraton atau di sensor. Ya, ini betapa sangat agungnya yang namanya Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan. Jadi mulai tak gambarnya mana gampang tuh ya. Perputaran ini lah ketok sangat cara real itu kan jelas toh. Paham ora iku perputaran iki, Mang? Paham ora hasil? Ora paham toh? Real iku Mang muter Mang lho, realnya itu lho, muternya itu di lho. Pertama yaitu mirrih. Mirrih itu tadi antara Hamal dan juga Akrab, ya toh. Hamal dan juga Akrab golongan kiri ya, antara Aries dan apa lagi? Scorpio. Seret, muternya begini. Seret. Satu. Yang nomor 2 yaitu setelah napa wau mirrih yaitu Zahra. Zahra itu nanti menempatnya di Saur dan juga Mizan, Taurus dan juga Libra. Seret, muternya begini. Seret. Marangono yang nomor 3 yaitu Atarid. Atarid itu perputarannya antara Tau'aman dan juga Mizan dan juga Adro. Bahasanya tengeriku Jauzak dan juga Sumbulah. Seret. Yaitu antara Gemini dan juga Virgo. Seret. Kemudian ada yang sebelah kanan sendiri, ada yang namanya Saroton. Ini tempat peristirahatannya bulan. Jadi bulan nanti peristirahatannya di Saroton. Matahari nanti peristirahatannya di Asad atau di Leo. Seret, muternya begini. Sekarang lanjut lagi di yang sebelah kiri, yaitu Al-Mustara. Mustara itu nanti menempatnya di Qaus dan juga Hud. Qaus dan juga Hud, muter seperti ini. Sagittarius dan juga Pisces. Seret, muter begini. Dan yang terakhir yaitu Zuhal. Zuhal itu tempatnya yaitu di Jadyu dan juga Dalwu. Seret, muter seperti ini. Itu sangat, Masya Allah, itu sangat betapa sangat agungnya Allah Ta'ala sampai bisa mengatur real daripada setiap bintang. Makna dihentikan kalian Syekh As-Sawi
bahwa 7 bintang itu yang 2 yakni matahari dan juga rembulan itu hanya memiliki satu tempat peristirahatan. Kalau matahari tempat beristirahatnya itu di Leo atau di Asad. Leo atau Asad ya. Muternya cuma di sini. Dan juga rembulan itu berhentinya juga cuma di satu, yaitu di Saraton, Cancer. Sedangkan yang lainnya itu perputarannya 2 baraj, 2 baraj. Yes. Sangat agung sekali Pak, Masya Allah. Iso ngerti betapa yang namanya cakrawala ini benar-benar sangat nidhamnya, runtutannya itu sangat benar-benar runtut diatur oleh Allah Ta'ala. Yes, melakno teng riki dingendikaaken ngoten. Lah, niki aku ben tambah paham. Teng riki dingendikaaken wa taqaddama fi surat Al-Hijr nadmul kawakib wal buruj wa taqaddama an-najmun fis sama isabiah. Bintang Zuhal itu merupakan bintang yang berada di langit ketujuh. Dilanjutkan lagi wal mushtara fis sadisah. Bintang mushtara itu merupakan bintang yang di langit ke-6. Wal mirrih fil khamisah. Mirrih, bintang mirrih itu berada di langit yang ke-5. Wasyamsu, matahari fir rabi'ah, itu berada di langit yang ke-4. Waz-zahra fis salisah. Bintang Zahra itu berada di langit yang nomor 3. Kemudian wa atarid fis saniyah. Bintang Atarid itu berada di langit yang nomor 2. Wal qamar fil ula, dan rembulan itu berada di langit yang paling pertama. Yes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan kenapa kok matahari dan rembulan itu cuma satu saja? Tengeri kita ingin dikatakan wa takhsisus samsi bil asad likaunihi baituha al-mansub laha. Jadi kenapa kok yang namanya matahari itu tempat peristirahatannya cuma di Asad, di Leo sini saja. Matahari di Asad, Leo muter gini. Karena memang ini rumahnya. Yang namanya Asad ini loh, ini merupakan rumahnya matahari. Seret muternya begini. Dilanjutkan lagi teng kitabnya teng rikut yang dikatakan falayna fi sayraha fil buruji kulliha wa kadha ghairuha min baqil kawakib as-sab'ah wa dzalika li anal buruj asluha fi sama'id dunya wa tamtaddu lis sama'is sabi'ah fal buruj kulluha turukun bil kawakibi as-sab'ati kulliha. Dados teng riki ngendikaken bahwa yang namanya buruj itu asalnya pokoknya ada di dalam sama'id dunya yang nanti memanjang ke langit yang nomor 7. Yes. Itu Atarid ya, bahasanya itu Atarid. Utarid. Yes, teng riki dingendikaken ngoten. Lah, ini daunnya Syekh As-Sawi wa qad ja'alallahu ta'ala bihadhil kawakib an-naf'a fil alami sufli al-akli wasyurbi yujadu an-naf'u indaha la biha fa hiya min jumlatil asbab al-atiyah. Allah Ta'ala menjadikan yang namanya mata bintang-bintang itu tadi ada manfaat-manfaat yang diletakkan oleh Allah di sampingnya bintang-bintang. Bukan bintang-bintang itu yang memberikan manfaat. Paham ya? Bukan bintang-bintang yang memberikan manfaat, tapi Allah Ta'ala yang memberikan manfaat di bintang-bintang tersebut. Sehingga famani taqoda taksiraha bitabi'iha faqad kafara. Barang siapa yang meyakini bahwa yang namanya bintang-bintang itu bisa memberikan dampak dengan dirinya sendiri, dengan bintang-bintang itu sendiri, maka dia itu kufur. Dan au bi quwwatin ja'alahallahu fiha faqad fasaqa, atau dia memiliki keyakinan bahwa Allah Ta'ala sudah meletakkan sebuah kekuatan di bintang-bintang tersebut, maka dia dihukumi fasik. Malakna kemarin sudah saya bahas lebar tentang yang namanya al-asbab, keyakinan kita terhadap al-asbab. Pun terakhir
Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Sirajan wa qamaran munira, dan Allah Ta'ala menjadikan di dalamnya fiha aidan, di dalam langit juga, sirajan, sebuah siraj, sebuah matahari, wa asyamsu wa qamaran munira, wa fi qiraatin surujan. Dan Allah Ta'ala menjadikan rembulan yang sangat penuh dengan cahaya. Wa fi qiraatin surujan bil jam'i. Dalam satu qiraat itu bahasanya bukan sirajan tapi surujan dengan bahasa jamak. Aina yiratin, beberapa perkara yang memiliki cahaya. Wa khussa al-qamaru minha bidzikri linau'i fadilatin. Dan rembulan itu disebut dengan secara khusus karena rembulan itu memiliki keistimewaan. Ini pun bolak-balik seperti yang ada dijelaskan dalam ilmu sains, buat mengerti apa ora. Biar secara ilmu sains dalam kitab SD, dalam buku-buku SD yang kemudian saya temukan dalam kitab tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi ini, yang namanya matahari itu disebut oleh Allah Ta'ala sebagai siraj. Siraj itu sebuah cahaya, sebuah benar-benar cahaya, karena yang namanya matahari itu benar-benar memiliki cahaya dengan sendirinya. Nah, yang namanya matahari itu memiliki cahaya dengan sendirinya. Kemudian wa qamarun munira, dan rembulan yang bercahaya. Dawuhnya para ulama seperti yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahwa yang namanya rembulan itu berbentuknya berupa batu. Kalau rembulan itu bentuknya batu, seperti yang banyak ditemukan oleh orang-orang barat. Kalau ditanyakan apakah mungkin sih manusia itu bisa sampai ke bulan atau tidak, dengan para ulama-ulama kontemporer itu kan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan nggak bisa manusia itu sampai ke bulan, ada yang mengatakan bisa. Dan sehingga kan terjadi perdebatan sengit antara ilmuwan itu. Buktinya Amerika itu ke sana kok aneh, dalam keadaan bendera yang berkibar, benderanya itu masih berkibar. Padahal di rembulan itu nggak ada yang namanya angin. Dari situ dok, kelihatan bohongnya, itu kebohongan NASA. Jadi sampai lihat di nopo iku jenenge, banyak di YouTube itu dijelaskan bahwa beberapa kebohongan NASA dalam masalah bisa sampainya seseorang ke bulan. Jadi para ulama pun sebenarnya juga khilaf, ada yang mengatakan nggak bisa, ada yang mengatakan bisa sampai ke bulan. Sekarang kita lanjutkan lagi. Sedangkan yang namanya nopo rembulan, nek rembulan gue ya bulan itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi hanya berbentuk bebatuan. Dan daunnya beliau, andaikan bebatuan itu diambil, niscaya itu sama sekali tidak akan mengurangi cahaya rembulan. Karena rembulan itu, bulan itu tidak memiliki cahaya dengan sendirinya. Bulan itu hanyalah memiliki cahaya yang dia pantulkan dari cahaya matahari. Bulan hanya memiliki cahaya yang pantulan dari matahari. Mulanya dalam ayat lain itu, waladzi ja'ala syamsa diya awwal qamara nura. Ngono ya, ayat yang ngono ora cek sampai keliru. Seingat saya ayatnya begitu dalam ayat lain, tak carikan. Huwallazi ja'ala syamsa, dalam surat Yunus ayat 5. Huwallazi ja'ala syamsa diya awwal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada sinina wal hisab. Ya Allah Ta'ala adalah zat yang menjadikan matahari sebagai diya. Diya itu pusat utama cahaya, itu jenenge diya. Wal qamara nur, dan menjadikan rembulan itu sebagai cahaya. Itu bedanya diya sama nur. Pun nggih, ngoten nggih. Pun teng mriki ngoten. Sebenarnya mungkin masih banyak yang perlu dijelaskan tentang masalah ini tadi.
Yang perlu saya jelaskan dalam surat Yunus ini, melaknat dingendikakan kalian para ulama, ini saya pernah baca dalam surat Yunus, dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, bahwa kamu-kamu itu kalau takaran yang paling benar, di dalam menentukan hari dan juga bulan, itu harus dengan matahari dan juga bulan. Paham? Maksudnya ngeten. Seseorang itu dalam membuat tanggalan, itu yang paling pas, itu harus kalau harian itu ya dengan matahari, kalau bulanan itu ya dengan menggunakan bulan. Paham ora? Kalau harian, maksudnya jam-jam yang ada pada dalam satu hari itu ya menggunakan matahari. Kalau bulanan itu harusnya ditentukan dengan yang namanya bulan, tidak ditentukan dengan matahari. Lah sedangkan bulan-bulan yang digunakan oleh orang-orang berupa Januari, Februari, Maret itu patokannya dengan matahari. Itu merupakan sebuah kesalahan. Dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menafsir surat Yunus ayat 5. Kalau kamu ingin menentukan bulan, ya patokannya dengan bulan, bukan patokannya dengan matahari. Yang pertama kali mengviralkan yang namanya bulan Januari, Februari, Maret itu adalah golongannya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Kemudian kita kalah. Nah, mulane piye carane awak dhewe? Lah wong saiki kan ngoten to, lebih hafal dengan bulan Januari, Februari dan seterusnya daripada bulan hijriyahnya. Asalnya bulan ini hijriyah itu baru, Pak. Kalau istilah Muharram, kemudian Safar, ya dan seterusnya itu merupakan sudah mulai dari zamannya Nabi Ibrahim. Yang kemudian kalah viral semenjak orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mulai menggunakan tanggalan Syamsiyah. Paham ya? Jadi awak dhewe aja gelem. Ya dhewe tadi lho Pak, kalah viral imang loh. Mereka mampu memviralkan dari segi bulan-bulan mereka. Akhirnya kita mengikuti dan mengacu dan mengiblat kepada bulan mereka. Kemudian libur juga gitu. Sabtu Minggu mereka mampu menerapkan, memviralkan yang namanya libur mereka di hari Sabtu. Akhirnya kita juga mengiblat dan mengikuti mereka. Padahal seharusnya bulan itu yang paling pas, bulan itu ditentukan dengan bulan, bukan bulan itu ditentukan dengan matahari. Sembah paham ora ta bocah-bocah iki. Alhamdulillah. Pun itu sementara keterangannya ngaten mawon. Keterangannya sangat dasar. Ya nanti inginnya saya menerangkan yang ada di dalam tafsir Al-Jawahiri ini loh Pak. Masya Allah. Tafsirnya Al-Jawahiri ini terlalu ilmiah banget bahas masalah tafsir. Pokoknya bahas ayat kauniyah nang Al-Jawahiri guys. Lek bahas dokter ngono ya kudune sinau bareng ambek kedokteran. Lek bahas ilmu falak ini kudune sinaune ambek wong-wong astronomi. Lah anak belajar tafsir iki Pak asline lek tenanan lan melek nep. Kuwi Masya Allah awakmu wis ngalah-ngalahi kuliah sing jurusane cuma satu jurusan itu. Ilmu astronomi ada, ilmu semuanya ada pokoknya. Ngaten mawon. Benjing wa walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Surat Al-Furqan ayat 62. Benjing kalau sinau dan paham guys, saya terangkan lagi yang 61. Kalau ndak paham ya wes lanjut aja. Keterangannya dasar kayak ngono mangke mang. Wa nila wa alam shawab.